Oke, halo. Selamat pagi. Nama saya Amel dari Trend Asia. Di Trend Asia saya sebagai Program Manager untuk Biaya Energi. Trend Asia sendiri organisasi yang mendukung akselerasi transformasi menuju energi bersih, terbarukan dan adil, dan juga pembangunan berkelanjutan. Fokus isu saya adalah soal bioenergi, bagaimana kemudian melawan solusi-solusi palsu dari bioenergi yang diterapkan di Indonesia. Di Indonesia, pemerintah Indonesia mengkategorikan bioenergi sebagai energi terbarukan. Namun kenyataannya implementasi dari energi terbarukan ini berujung pada solusi-solusi palsu yang sama-sama kita lawan, seperti program co-firing di PLTU yang memperpanjang usia PLTU dan memperpanjang usia penggunaan batu bara, dan juga pengembangan pembangkit listrik tenaga biomasa yang kemudian mendeforestasi hutan alam akibat pengembangan hutan tanaman energi dan juga perkebunan kelapa sawit. Kami mengaturkan biomasa sebagai solusi palsu karena pengembangannya mengharuskan deforestasi terhadap hutan alam, penghilangan biodiversitas, perampasan lahan terhadap masyarakat adat dan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, dan juga kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh deforestasi tersebut. Transisi energi yang ada di Indonesia sekarang masih dipenuhi oleh solusi palsu. Kita lihat sendiri pesimisme pemerintah Indonesia yang kemudian mengurangi bauran energi terbarukan menjadi 17-19% yang tadinya adalah 23%. Itu menunjukkan pesimisme dan masih adanya solusi-solusi palsu seperti co-firing biomasa, co-firing amonia hidrogen, terus kemudian pengembangan pembangkit listrik tenaga biomasa, gasifikasi batu bara gitu. Itu buat kita melihat bahwa pemerintah Indonesia masih belum serius untuk mengatasi krisis iklim dan bertransisi energi. Ya, kalau misalnya kita masih melakukan solusi palsu begitu ya, dampaknya pasti akan banyak gitu. Satu, kita tidak akan benar-benar memerangi krisis iklim, dalam artian emisi tetap akan diproduksi, kita akan mengalami dampak-dampak krisis iklim yang lebih parah karena sekarang bencana sudah banyak terjadi kan akibat krisis iklim gitu. Dan kalau misalnya solusi palsu seperti biomasa masih dilanjutkan, perampasan lahan terhadap masyarakat adat di seluruh Indonesia, yang mana sebenarnya masyarakat adat sudah diakui di dunia sebagai entitas yang melawan krisis iklim gitu, itu akan semakin luas gitu perampasan terhadap wilayah-wilayah masyarakat adat gitu, dan kita akan makin kehilangan biodiversitas baik satwa maupun flora yang ada di Indonesia. Dan terakhir, kerusakan lingkungan yang parah gitu ya, kekurangan air, kegagalan panen itu akan makin masif terjadi, dan itulah yang akan kita hadapi kalau pemerintah Indonesia tidak serius mengatasi krisis iklim, tidak serius bertransisi energi gitu. Makanya kita harus terus-menerus berkampanye melawan solusi palsu tersebut. Tantangan terkait berkampanye itu pasti banyak gitu ya, tantangan kampanye ke publik terkait transisi energi. Karena isu energi sendiri adalah isu yang cukup eksklusif gitu ya. Tantangan untuk membicarakan mengenai energi dan kenapa kita harus bertransisi energi kepada publik gitu ya, terutama masyarakat di urban, itu punya tantangannya sendiri karena masih banyak yang belum tahu gitu bagaimana energi listrik itu dihasilkan gitu, dari mana sumbernya dan seperti apa kerusakan yang dihasilkan oleh energi kotor gitu seperti batu bara. Itu satu hal, apalagi kemudian kalau kita berkampanye di tapak gitu, di mana wilayah-wilayah yang kemudian berhadapan langsung dengan industri ekstraktif tersebut gitu. Jadi memang perlu kerja-kerja yang panjang, perorganisasian masyarakat yang juga harus continue gitu untuk berkampanye terkait transisi energi. Perjuangan kita terkait kampanye transisi energi, mewujudkan energi yang bersih dan berkeadilan gitu, itu masih panjang. Tapi perjuangan ini tidak akan sia-sia gitu, karena ini juga adalah perjuangan untuk kita melindungi alam, melindungi hutan, melindungi masyarakat adat, dan melindungi generasi ke depan. Jadi teruslah berjuang gitu, kita sama-sama memperpanjang nafas perjuangan.